Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebagaimana saudara tentu sudah ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir kita menyaksikan, bahkan mungkin mengalami sendiri peningkatan kasus positif COVID-19 yang begitu tajam di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Pertambahannya begitu signifikan setiap hari, khususnya dari varian yang terbaru yaitu Omicron. Dan bahkan mungkin di antara kita, di antara tetangga kita, atau mungkin saudara kita, atau bahkan kita sendiri, saat ini juga tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar oleh virus COVID-19 ini. Nah, tentu kita semua sangat menyayangkan hal ini. Tetapi juga kita jangan patah semangat karena bersama-sama kita bisa melewati semua ini sebagaimana yang juga sudah kita lakukan. Nah, tentunya kita juga sudah tahu bahwa salah satu cara untuk menghadapi atau mengurangi dampak dari infeksi virus COVID-19 adalah dengan mengikuti vaksinasi. Dan kita patut bersyukur bahwa di DKI Jakarta tingkat vaksinasi cukup tinggi. Bahkan juga kini sudah mulai banyak dilakukan vaksinasi dosis penguat atau booster yang mungkin beberapa di antara kita, sebagian di antara kita pun telah mendapatkannya. Tapi tahukah Anda bahwa di banyak tempat di Indonesia masih banyak orang juga yang belum mengikuti vaksinasi bahkan untuk dosis pertama dan kedua. Baik mereka yang memang belum dapat mengikutinya karena kendala lokasi misalnya, keterbatasan fasilitas kesehatan, atau tempat tinggal mereka tidak bisa atau sukar dijangkau oleh para petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi. Tetapi memang ada juga orang-orang yang secara sadar tidak ingin mengikuti vaksinasi. Bukan karena mereka tidak dapat, karena masalah kesehatan misalnya, tapi karena memang mereka menolak mengikutinya. Bahkan yang menarik, sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah media di Indonesia, mungkin ini dilakukan kira-kira di awal-awal vaksinasi, terdapat sejumlah orang juga yang menolak mengikuti vaksinasi dengan dasar keyakinan atau kepercayaan agama. Nah, tentu kita bingung, saudara. Bukankah kita percaya bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang baik? Tapi mengapa ditolak oleh keyakinan agama? Nah, tentunya ada banyak penjelasan dan kita tidak akan membahasnya di sini. Dan barangkali memang adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan seseorang atau sekelompok orang bahwa mereka tidak dapat mengikuti vaksinasi dengan dasar keyakinannya. Nah, kita beruntung bahwa di Indonesia hal ini mungkin tidak terlampau signifikan. Tapi di banyak negara di dunia, khususnya di negara-negara barat, misalnya di Eropa atau di Amerika Serikat, kita juga menemukan contoh yang sama ya. Bahkan mereka yang berasal dari atau mereka yang merupakan penganut agama Kristen, perlawanan dari kelompok ini cukup kuat juga. Ya, mereka bisa disebut sebagai kelompok anti-vaxxer ya, yang menolak vaksinasi sebagian besar karena keyakinan religius, keyakinan agama mereka. Dan pada umumnya memang kelompok ini agak mempertentangkan antara apa yang mereka yakini sebagai firman Allah, sebagai ajaran agama dengan ilmu pengetahuan, di mana vaksin adalah salah satu hasilnya atau contohnya. Dan perlawanan ini sebetulnya di banyak negara barat sudah berlangsung cukup lama. Ini adalah isu yang selalu diangkat dan memang sering menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi ajang pertarungan politik. Tapi apa yang harusnya menjadi sikap kita? Apakah memang ajaran agama itu begitu kuatnya, begitu pentingnya, sehingga kita tidak bisa melawannya dengan dalih yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama?
apa yang disaksikan oleh Alkitab. Nah, tanpa menyangkal betapa pentingnya ajaran agama, tetapi kita bisa menemukan suatu contoh yang menarik dari apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sebagaimana disaksikan oleh Markus pasal 2 ayat 23-28 demikian. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Nah, apa yang terjadi di sini, saudara? Rupanya pada satu hari Sabat, ketika Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, murid-murid di Tuhan Yesus kelaparan, sehingga mereka kemudian memetik bulir-bulir gandum dari ladang atau ladang gandum yang tumbuh di pinggir jalan yang mereka sedang lalui. Dan hal ini dilihat oleh orang-orang Farisi. Memang pada waktu hidup Yesus ada cukup banyak aturan yang mau mengatur mengenai aktivitas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, hari perhentian, hari yang dikuduskan oleh orang Israel, orang-orang Yahudi untuk beristirahat, untuk beribadah, di mana umat tidak boleh melakukan aktivitas lainnya. Dan salah satu aturannya memang adalah dilarang memetik atau memanen. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Maka mereka kemudian mempertanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Mereka menyerang Yesus, "Mengapa engkau memperbolehkan murid-muridmu melanggar aturan hari Sabat?" Nah, terlepas dari memang orang-orang Farisi gemar mencari-cari celah untuk mempersalahkan Tuhan Yesus, menjebaknya, tapi apa yang mereka pertanyakan mungkin sering kita pertanyakan juga. Apakah memang aturan agama itu begitu pentingnya, begitu tingginya sehingga sama sekali tidak boleh dilanggar untuk tujuan apapun? Maka Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah contoh yang sangat cerdik dari pengalaman sejarah bangsa Israel sendiri, khususnya dari seorang tokoh yang sangat penting buat orang Israel, buat orang-orang Yahudi, yaitu Raja Daud. Pada waktu Daud sedang dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul, dikatakan Yesus mengutip dari apa yang disaksikan oleh Perjanjian Lama, Daud dan pengikutnya kelaparan lalu mereka pergi ke rumah ibadah. Waktu itu tentu belum ada bait Allah, yang ada adalah kemah perjamuan. Dan mereka kemudian meminta makanan kepada Abiatar, imam besar yang melayani di sana. Kalau kita membaca dalam kitab 2 Samuel, dikatakan Abiatar sendiri yang mengatakan, "Kami tidak punya makanan, yang ada hanyalah roti yang biasa digunakan untuk ibadah, roti yang hanya khusus boleh dimakan oleh para imam." Maka itulah yang kemudian diberikan, diambil kepada Daud, dan Daud kemudian membagikan roti itu juga kepada para pengikutnya agar mereka tidak kelaparan. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Apakah Tuhan Yesus membenarkan begitu saja bahwa orang bisa melanggar aturan agama demi kebutuhannya sendiri? Rasanya bukan demikian. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajak orang-orang Farisi, murid-muridnya, dan kita semua untuk melihat ke dalam jiwa dari sebuah peraturan. Bahwa mengenai hari Sabat, Yesus mau mengajarkan untuk melihat jiwa sejati dari hari Sabat yang sebetulnya mau membebaskan manusia, membebaskan dari kewajiban untuk bekerja, membebaskan dari ketika mereka menjadi budak, beban untuk tidak bisa beristirahat. Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat jiwa dari hari Sabat. Hari Sabat adalah tanda pembebasan Allah,
tanda Allah yang memberi kesempatan kepada manusia untuk beristirahat, untuk merasakan anugerah Tuhan. Dan inilah jiwa yang seringkali hilang ketika hari Sabat sekedar menjadi sebuah peraturan yang harus ditegakkan dan dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa menghayati maknanya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sama seperti Abiatar yang dengan sadar memberikan roti yang dikhususkan untuk para imam kepada Daud dan rombongannya yang kelaparan. Mereka bisa melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar pemberlakuan hukum formal agama. Demikian juga tentang hari Sabat dan tentang hal-hal lainnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat setiap ajaran agama, setiap apa yang dikatakan kitab suci sebagai sesuatu yang memiliki roh, yaitu bagaimana Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Sehingga ketika kasih Allah itu harus dinyatakan, maka peraturan-peraturan itu jangan sampai membebani, mengekangnya, menghalangi kita melakukan perbuatan kasih. Tetapi sebaliknya, peraturan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang mau menyatakan kasih Allah. Demikian juga tentang vaksinasi, tentang hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita masih memandang aturan-aturan keagamaan atau firman Tuhan dengan kacamata yang sempit, semata-mata hanya sekedar sebuah aturan atau serangkaian peraturan yang kita lakukan karena kita takut dihukum oleh Allah, atau sesuatu yang sebetulnya mau menyatakan kasih Allah, anugerah Allah yang harus kita bagikan, kita nyatakan kepada sesama kita. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikianlah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi kesehatan masyarakat kami. Seiring dengan makin bertambahnya mereka yang terpapar oleh virus COVID-19. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah menjalani isolasi, mandiri di rumah, atau dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Berikanlah pemulihan, kekuatan, berikanlah kesembuhan, berikanlah kesabaran kepada mereka. Pakailah banyak orang, termasuk kami, kalau memang kami mendapat kesempatan untuk itu, untuk mendukung mereka dalam doa, dalam daya, dalam apapun yang bisa kami berikan. Biarlah kehadiran kami juga menjadi berkat bagi mereka dan membantu mereka untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang melayani masyarakat luas, khususnya dalam rangka memperluas cakupan vaksinasi baik dosis pertama, kedua maupun dosis penguat atau booster. Mereka-mereka yang merawat para pasien yang harus diisolasi di rumah sakit, para petugas yang mendukung proses pemulihan baik secara langsung medis maupun non medis. Dan biarlah dengan mereka, bantuan mereka, beban atau kesulitan para penderita penyakit COVID-19 boleh diringankan. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka yang mendukung kekasih mereka dalam melayani sesamanya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dalam segala hal. Kami berdoa untuk para pemimpin kami agar diberi hikmat untuk memimpin bangsa ini di tengah saat-saat seperti ini, mengambil keputusan yang penting bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah gerejamu boleh terus menjadi perpanjangan kasih Tuhan, boleh menyatakan dan menghadirkan Kristus, khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perlindungan, membutuhkan kekuatan di tengah situasi ini. Biarlah gerejamu, yaitu kami semua, boleh menyatakan kasih Kristus dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi berbagai pergumulan karena pandemi ini, baik ekonomi,
kesehatan, relasi antar anggota keluarga, ataupun hal-hal lainnya. Berilah kekuatan yang lebih agar mereka boleh melewati semuanya dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin masih harus menjalani pembelajaran secara online maupun yang masih harus menjalaninya juga secara onsite. Tuhan jagai mereka, beri kesehatan, kekuatan, berikan sukacita, kegembiraan dalam belajar, sekalipun di tengah segala keterbatasan yang ada. Dan kami mau berdoa untuk kami sendiri, untuk setiap pergumulan kami, khususnya pergumulan yang tidak bisa kami bagi dengan orang lain. Maka kami percaya Tuhan akan mendengarkannya dan memberikan apa yang baik bagi kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam doa pribadi kami. Demikianlah doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Kami mau belajar berserah kepadamu, karena kami percaya apa yang Engkau berikan adalah yang terbaik bagi kami. Maka biarlah kami percayakan hidup kami, biarlah kami percayakan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang,
senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita